Assalamualaikum Pak Jen, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu hari ini Bu. Baik, sepertinya Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya Pak ya. Hari ini kita mau ngobrol apa sih Pak? Iya benar Bu, saya mau menyampaikan sesuatu. Ini ada sedikit sesuatu yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Mungkin nanti ada pencerahan gimana nanti ya. Oh ya, sebelumnya Pak, saya mau tanya nih perasaan Bapak hari ini bagaimana? Untuk perasaan saya hari ini jujur saja Bu, saya agak sedikit galau Bu. Jadi, makanya saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu tentang ini. Wah, Bapak sedang galau. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol nih, Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, Pak. Nanti kita ngobrolnya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saja maksimal ya, Pak. Untuk menceritakan permasalahan Bapak yang tadinya ingin Bapak sampaikan. Kira-kira apa sih yang ingin diomongkan oleh Pak Jen hari ini? Begini Bu, saya ini mau curhat tentang masalah saya. Ibu ingatkan atau kemarin beberapa hari yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Dan waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas dan itu pun membuat saya merasa tidak nyaman dan mungkin merasa ada yang salah dengan saya atau apa gitulah. Jadi sampai hari ini membuat saya tidak nyaman Bu, itu Bu. Oh, jadi Pak Jen merasa tidak nyaman dengan teguran yang disampaikan pengawas kemarin. Dan sampai saat ini ya, Pak Jen merasa tidak tenang. Betul, Pak? Ya, benar benar Ya. benar Bu, benar. Betul. Nah, dari percakapan hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Sebenarnya yang saya tuh inginnya itu Bu, dari perbincangan obrolan pada sore hari ini tuh bisa mendapatkan solusi atau pemecahan-pemecahan masalah yang sedang saya hadapi itu Bu. Karena apa? Karena saya rasa bersalah saya ini nantinya bisa terpecahkan dan bisa membuat rasa nyaman nantinya. Jadi kembali seperti semula lah. Jadi hari ini memang perasaan saya agak-agak nyaman lah Bu dengan kejadian tadi itu. Mungkin dengan obrolan ini saya bisa nantinya bisa merasa nyaman nantinya. Kurang nyaman ya, Pak. Ya, Kalau dari kurang nyaman. pengamatan Pak Jen sendiri nih, apa sih yang membuat Pak Jen mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya ya enggak serius sih dan mungkin pada ke batin saya saja Bu gitu loh. Karena sebenarnya enggak serius sih masalahnya Tidak sebetulnya. tidak serius yang bagaimana ya Pak ya? Gini Bu, pengawas kan kemarin mengkritik tentang proses mengajar saya yang kemarin waktu saya di supervisi itu. Jadi Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya itu. Kalau boleh saya tahu proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sehingga sampai pengawas mengkritik? Kalau boleh tahu bagaimana? Mungkin Bapak bisa cerita? Beliaunya mungkin sepertinya keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks itu Bu. Itu masalahnya di situ. Yang Oh, saya tangkap itu di situ. ya. Lalu apa tanggapan Pak Jen dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan Bu kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar ini saya menggunakan berbagai sumber. Jadi bisa dari buku referensi perpustakaan, tapi yang penting kan mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya merasa tersinggung gitu loh Bu. Jadinya saya ini nggak enaknya di situ. Saya sampaikannya sebenarnya ternyata beliaunya merasa tersinggung gitu loh. Oh, baik-baik. Jadi masalahnya pengawas merasa tersinggung ketika Bapak mengatakan bahwa selama ini Bapak mengajar menggunakan berbagai sumber, yang penting mengacu pada kurikulum. Gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, ya, saya tanya Pak Jan dulu nih. Selama ini apa yang Pak Jan lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi itu Bu. Saya menggunakan berbagai sumber-sumber dari buku perpustakaan,
mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itu yang selama ini saya terapkan di kelas saya, Bu. Kalau boleh tahu ini Pak, kira-kira apa alasan Pak Jen tidak menggunakan buku teks? Kenapa? Menurut saya sih, kalau menurut saya ini ya, Bu, sumber Iya. belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa itu menurut saya. Jadi siswa juga termotivasi, jadi dan juga mengacu pada kurikulum sebenarnya. Jadi menurut saya itu, Bu. Ya. Sebenarnya sudah bagus kok Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Jen mengajar menggunakan sumber belajar seperti yang Bapak ketahui tadi? Karakter siswa kan berbeda-beda Pak. Nah, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya enggak kepikiran ke sana ya, Bu? Awalnya saya memang kok ini wis menurut saya wis bagus kayak anak termotivasi, tapi apa yang dikatakan Bu Nurul juga benar juga ya, Bu. Kenapa kok enggak kepikiran ke sana saya, Bu? Padahal selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sebenarnya, Bu. Sebenarnya dari hasil itu sebenarnya masih ada siswa yang kurang maksimal gitu loh, Bu. Apa Pak Jen sudah pernah merefleksikan diri dari hasil itu atau mencari tahu apa penyebabnya mungkin? Ya, ya itu, Bu, yang belum terpikirkan oleh saya, Bu. Mungkin karena ada beberapa anak yang memang tidak sesuai dengan cara belajar yang saya terapkan. Dan saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Teguran yang disampaikan oleh pengawas kemarin itu kan saya tidak menggunakan buku teks. Sedangkan tadi ada kebutuhan anak dan juga gak sama di kelas itu. Mungkin saya belum kepikiran ke situ, Bu. Gitu loh, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman saja, Bu. Mungkin saya menjadi resah di rumah, jadi kepikiran terus dengan masalah ini. Dan akibatnya pekerjaan yang lain juga saya terbengkalai lah gitu loh, Bu. Karena gara-gara memikirkan ini yang membuat saya kurang nyaman, resah gara-gara teguran yang kemarin gitu loh. Gitu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman saat supervisi, mungkin karena Pak Jen tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Pak Jen memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu, Pak. Iya, 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 benar, Bu. Benar sekali. Benar sekali seperti itu. Dari apa yang sudah Pak Jen sampaikan, apa nih rencana Pak Jen ke depannya? Saya ada niat ini mau menemui beliau untuk bicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi bagaimana gitu loh, Bu. Jadi untuk yang saya lakukan nanti ini saya akan menemui beliau. Jadi mungkin ada hal yang bisa dikasih solusi sama ibu pengawas itu, Bu. Lalu apa ada hal lain lagi Pak mungkin? Selain itu juga saya akan meminta maaf lah kepada beliau kemudian terkait proses belajar mengajar yang kemarin itu. Mungkin dan kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks lah dan meminta saran juga kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Jadi di situ nanti saya minta trik-trik apa yang bisa membuat saya lebih baik lagi ke depannya, Bu. Jadi itu yang akan saya lakukan nantinya. Ya. Bagaimana dengan proses belajar pengajar Pak Jen selanjutnya? Mungkin setelah ini saya akan memakai buku teks tadi itu yang jadi teguran tadi itu untuk sumber belajar utama anak-anak. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin mungkin yang bagi saya itu menarik itu tetap saya terapkan, cuman saya di sini akan menambahkan dengan sumber belajar utama itu yaitu berupa memakai buku teks itu, Bu. Jadi mungkin di situ nanti anak-anak juga tambah merasa nyaman lah dan mungkin anak merasa termotivasi juga nantinya, Bu. Betul, Bu. Oke, baik Pak.
Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Bapak. Ya, Sekarang syukurlah Bu. bagaimana perasaannya Bapak? Alhamdulillah wis kalau memang seperti itu nanti saya ini agak lega plong Ibu sekarang ini Bu. Mungkin karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi juga agak khawatir takutnya nanti salah langkah atau gimana gitu loh. Yang saya khawatirkan kan di situ. Jadi Iya, setelah ini kayaknya wis ada langkah-langkah yang pasti nanti yang bisa saya lakukan nantinya. syukurlah Pak Jen, Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak Jen rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Jen lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu mungkin dalam proses belajar mengajarnya Bu, saya akan mengacu pada kurikulum. Selain itu juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk tadi aturan dari pengawas itu tentang penggunaan buku teks, ternyata itu wajib. Saya pikir kita kemarin itu, jadi sebenarnya itu penggunaan buku teks itu ternyata juga wajib Bu, itu Bu. Ya, ya. Dukungan apa yang dibutuhkan Pak Jen untuk melakukan komitmen? Nah, untuk itu sebenarnya masih ada dalam pikiran nih Bu. Nggak tahu juga. Mungkin gini Bu, mungkin saya akan mencoba apa ya, berkomunikasi lah dengan Ya, teman-teman guru, dengan guru sejawat, dan juga kami jadi dengan kolaborasi, dengan komunikasi itu mungkin saya nanti bisa sama-sama saling mengingatkan lah. Mungkin kalau ada apa kekurangan misalnya di sini kita sama-sama saling mengingatkan itu. Mungkin seperti itu Bu, nanti yang akan saya lakukan. baik, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Jan bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa Ya, ya. dihantui rasa tidak nyaman. Benar, benar. Kira-kira Iya, ya. mulai kapan ini Pak Jan mau melakukannya? Ya sebenarnya secepatnya Bu, secepat lebih baik. Mungkin dalam minggu-minggu ini wis. Minggu ini Bu. Jadi Bagus sekali Pak Jen, keren sekali Pak Jen ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung nih Pak Jen. Boleh Pak Jen sampaikan apa yang kita dapat dari perbincangan kita hari ini. yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini Bu, mungkin ya. Sebenarnya paling tidak saya ini sudah tahu tentang kelemahan apa dan apa yang akan saya lakukan. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri saya, terus apa yang akan saya lakukan, seperti di awal tadi saya katakan, mungkin saya nanti bisa lebih memahami siswa lagi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan bisa menggunakan pelajaran yang sudah sesuai, terutama penggunaan buku teks tadi Bu. Itu yang jadi teguran itu ya. Dan saya juga merasa tenang, lega, dan juga merasa lebih nyaman itu untuk yang saya dapatkan hari ini Bu. Oke, kalau begitu saya tunggu minggu depan ya Pak Jen. Cerita hasilnya bagaimana? Saya sudah tidak sabar mendengar cerita dari Bapak. Iya Bu, nanti saya akan secepatnya saya kabari Bu Nurul kalau sudah saya lakukan ini ya. Nanti Ya. secepatnya Bu, secepatnya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Jen sudah mau meluangkan Iya, waktunya iya, kita iya. ngobrol hari ini. Iya, Ya, iya Bu, sama-sama. Saya juga banyak berterima kasih pada Bu Nurul sudah mau meluangkan waktunya juga ngobrol dengan saya. Itu Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. ya sama-sama. Assalamualaikum Pak Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah baik dari selama percakapan. Ya, yang sudah baik selama percakapan. Kalau yang sudah berjalan baik mungkin ya kita sudah menjalankan, menurut saya ini Pak Jen ya sudah menjalankan alur tirta yang Nggih. kemarin kita masih bolak-balik ke alur ya, masih belum sesuai alur, mungkin saat ini sudah sesuai Nggih. alur kita. Dan yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin apa masih kurang apa enjoy kayak karena mungkin saya Ya, canggung kurang rileks. ya kita canggung ya Ya. kurang rileks ya.
kurang rileks. Dan mungkin penggunaan Untuk bahasa juga Bu ya di sini iya, yang betul. masih kurang Ah, iya, betul. rileks. Dan mungkin penggunaan Untuk bahasa juga Bu ya di sini iya, yang betul. masih kurang Ah, iya, betul. Yang Ibu Bapak Ibu lakukan tetap kondisi kehadiran penuh sebelumnya saat melakukan coaching. Sebelumnya tarik nafas dulu, mencoba merilekskan dulu, membuang semua permasalahan yang ada sebelumnya, fokus pada tujuan, yaitu fokus pada kegiatan. ya. Gitu. Untuk meningkatkannya, mungkin untuk memperbaiki atau meningkatkannya, tulis Pak ini ya, dengan banyak-banyak berlatih, banyak belajar lagi mungkin dari video-video yang sudah ada di pembelajaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan refleksi diri dari latihan coaching. Saya Nurul Fitriana. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kegiatan coaching ini mungkin sudah sesuai dengan alur tita dan sudah tertata. Terus perasaan Koce senang bercampur gugup. Nah, Koce merasa canggung, kaku, dan bingung karena harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Padahal biasanya kalau ngobrol, sesi curhat, orang yang diajak ngobrol akan memberikan solusi berdasarkan pengalamannya. Nah, saat mengutarakan masalah, coach sudah memperhatikan Kuci dengan memberikan perhatian, mendorong Kuci untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Dan saat Kuci merasa pembicaraan berjalan satu arah dengan coach sebagai pemberi pertanyaan, Kuci sebagai penerima menunjukkan adanya perbaikan dalam membangun dialog sudah terbuka dan saling mendukung. Kedua, yang masih perlu ditingkatkan menurut saya yaitu dalam menggali pertanyaan yang berbobot serta mengidentifikasi masalah. Dan yang lebih penting yaitu lebih rileks lagi ketika berkomunikasi. Pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh sebelum dan sesudah saat melakukan coaching? Mungkin berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam sebelum melaksanakan coaching, kemudian mungkin lebih fokus terhadap kegiatan ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Mungkin banyak belajar dari latihan coaching, melihat kembali video-video mengenai coaching yang sudah ada di LMS. Demikian refleksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.